Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, senantiasa melimpahkan rizki yang barokah halal dunia akhirat untuk kita semuanya. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, ngaji kita tentang kitab Arba'in Nawawi. Kita akan menyampaikan hadis yang ke-14. Silahkan nanti bisa disemak di layar sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu asyar, utawi iki hadis ingkang kaping 14. An Ibnu Mas'udin, jenarita saking sahabat Ibnu Mas'ud utawi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu ora halal apa damumriin getihe wong muslimin kang Islam illa bi ihda salasin, kejaba mergo telung perkara. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3. Apa saja? As-sayyibu az-zani, utawi rondo duda sing zina, atau lebih tepatnya bukan hanya duda atau janda tetapi orang yang pernah menikah. Wan nafsulan awa-awaan, bin nafsi sebab mateni awa-awaan. Watariku lan wong kang ninggal lidinihi maring agama Islam. Al-mufariqu kang misah lil jamaati marang golongan muslimin. Rawahu Bukhari Muslim. Para sedulur sedaya rahimakumullah, pada hadis yang ke-14 ini bahwasannya dilarang keras bagi kita untuk membunuh atau menghukum mati kepada orang muslim kecuali dia melakukan 3 hal ya, kecuali dia melakukan 3 hal, maka dia halal untuk dihukum bunuh. Yang pertama adalah as-sayyibu az-zani, duda atau janda yang zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, baik setelah nikah kemudian dia cerai atau masih dalam status pernikahan kemudian dia berzina, maka dia adalah zina muhson. Hukumannya apa? Hukumannya adalah dia dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Bila yang zina adalah orang yang belum pernah menikah, maka hukumannya adalah hukuman cambuk. Itulah perbedaan antara zina muhson dan ghairu muhson. Perlu kita ketahui bahwa dari ketiga ini ada yang penting kita ketahui, yaitu eksekusi pembunuhan, eksekusi hukuman mati tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus dieksekusi oleh pengadilan atau mahkamah. Jadi bukan kita kemudian secara menghakimi sendiri gitu, kemudian membunuh dan lain sebagainya, tidak boleh. Sedulur sedaya rahimakumullah, di dalam hal ini seorang zina, ya, orang zina bisa dihukum mati, yaitu zina muhson gitu, bisa dihukum mati ketika ada beberapa syarat. Salah satunya adalah ya, ada 4 saksi yang melihat kejadian tersebut, istilahnya proses zinanya. Bahkan para alim, para ulama
ini mendetailkan sekali syarat ini. Jadi taunya ya, 4 saksi ini dia harus tahu betul. Bukan hanya sebatas tahu ada laki-laki dan perempuan, bukan suami, bukan istri, masuk ke dalam kamar, kemudian langsung dia mempersaksikan bahwa keduanya itu berzina. Itu tidak cukup. Tetapi apa? Persaksiannya adalah dia harus tahu betul proses masuknya hasafah ke farji orang tersebut. Jadi sulit juga gitu kan. Sulit juga kita untuk menuduh yang seperti itu, bersaksi yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada saksi, tetapi orang tersebut mengakui sendiri apa yang dia lakukan. Maka kedua orang ini bisa dihukum rajam. Bahkan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW ada seorang wanita dari Bani Juhainah. Beliau sowan kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan zina." Rasulullah terdiam. Wanita ini matur pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berzina." Kemudian Rasulullah bertanya, "Benar kamu berzina? Mungkin kamu hanya saling memandang saja." "Benar ya Rasulullah, aku berzina." Terus Rasulullah bertanya lagi, "Apa mungkin kamu hanya berpegangan tangan saja?" "Benar ya Rasulullah, aku berzina." Ditanya lagi sama Rasulullah, "Mungkin kamu hanya berciuman." "Benar ya Rasulullah, aku telah berzina. Ini buktinya, aku sekarang sedang hamil. Sedangkan aku tidak punya suami. Aku sedang hamil, mengandung anak dari perbuatan zinaku." Kemudian Rasulullah dawuh, "Baik, kalau itu pengakuanmu, maka kembalilah kamu setelah kamu melahirkan bayi tersebut." Kemudian beberapa waktu setelah bayi ini lahir, si wanita dari Bani Juhainah ini kemudian sowan lagi pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hukumlah aku. Sekarang aku sudah melahirkan si jabang bayi dan inilah anaknya." Rasulullah kemudian dawuh, "Apakah anakmu masih menyusu?" Dia menjawab, "Masih ya Rasulullah." "Oke, kalau begitu kembalilah kamu setelah kamu selesai memberi ASI kepada anakmu." Kemudian wanita Junaihah ini kembali lagi. Setelah selesai dalam masa kalau sudah disapeh ya. Ketika sudah disapeh, kemudian wanita ini datang lagi dengan membawa si anak kecil itu, sambil anak kecil itu membawa roti. "Ya Rasulullah, anakku sudah makan roti. Dia sudah tidak membutuhkan ASIku lagi." "Baiklah, kalau demikian adanya, berikan anak tersebut kepada keluargamu dan kamu akan aku rajam." Singkat cerita, wanita ini kemudian dirajam oleh Rasulullah Muhammad SAW dan akhirnya beliau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Rasulullah mensalatkan wanita dari Bani Juhainah ini. Saat itu sahabat Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah wanita ini seorang zaniyah, orang yang berzina? Kenapa engkau mensalatkannya?" Rasulullah dawuh, "Hakikinya wanita ini sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pantas aku salatkan." Sedulur sedaya rahimakumullah, menarik di dalam cerita ini, kisah ini, betapa Rasulullah sebenarnya ingin menutup aib dari wanita ini dengan memberikan alasan untuk tidak segera mengeksekusi wanita ini. Mungkin Rasulullah berharap, wes gak usah balik maneh. Tetapi wanita ini tetap kembali kepada Rasulullah dan minta dihukum rajam. Artinya apa? Menentukan sebuah hukum atau hudud dalam perzinahan adalah sesuatu yang tidak mudah. Tidak hanya sebatas tuduhan yang sepele saja, kita kemudian bisa menuduh
dan memastikan orang itu berzina. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, yaitu membunuh orang lain. Baik yang dibunuh adalah orang muslim ataupun orang non-muslim. Ketika pembunuhan itu dilakukan bukan dua kasus. Kasus yang pertama adalah peperangan. Jadi kalau di dalam perang, orang sedang berperang, ya mau nggak mau harus saling membunuh. Jadi kalau orang membunuh dalam peperangan, maka dia tidak ada hukum dibunuh. Yang kedua adalah seorang algojo, ya, algojo yang diberi tugas untuk melakukan eksekusi suatu hukuman mati, dia pun tidak dikenakan hukuman mati. Selain itu, maka orang yang membunuh dia dihukum bunuh pula. An-nafsu bin nafsi, membunuh nyawa, menghilangkan nyawa, hukumannya adalah dihilangkan nyawanya. Namun demikian, sedulur sedaya, perlu kita ketahui bahwa tidak semua pembunuhan itu harus dihukum mati. Sebab apa? Bila mana pembunuhan tersebut dilakukan tidak sengaja, maka orang yang membunuh tidak boleh dihukum mati. Contoh, mungkin ada seseorang yang baru nembak bajing. Nembak bajing, dia ngeker gini, nembak bajing. Dia nggak tahu, ternyata ada wong menek kambil. Kemudian pokoknya ketembak, dor gitu. Terus dia jatuh, blek, mati. Kalau ini tidak sengaja, maka dia tidak bisa dituntut hukuman mati. Kemudian, mungkin pembunuhannya dilakukan secara sengaja, tetapi keluarga atau ahli waris memberikan maaf dan meminta tebusan kepada sang pembunuh, maka orang yang tadinya harusnya dihukum mati, dia tidak jadi dihukum mati. Asalkan apa? Keluarga ahli waris yang dibunuh memaafkan, dan yang bersangkutan, sang pembunuh ini, dia memberikan tebusan. Ya, 1000 ekor unta gitulah. Seperti waktu kasus, siapa saya lupa, WNI ya, WNI di Arab Saudi membunuh juragannya, kemudian dia dimaafkan asalkan dia membayar 2 miliar. Nah, itu tidak dilaksanakan eksekusinya. Tetapi yang pasti, yang perlu kita ingat adalah penentuan hukum tersebut yang menentukan adalah mahkamah atau hakim. Jadi tidak boleh kita kemudian main hakim sendiri. Sedulur sedaya rahimakumullah. Yang ketiga, watariku lidini al-mufariku lil jamaah, yaitu orang yang murtad. At-tariku lidin, orang yang meninggalkan agama, yaitu disebut murtad. Tetapi di belakangnya ada keterangan al-mufariku lil jamaah, yang berpisah dari jamaah. Jadi dari sini banyak sekali pemaknaan dari para ulama yang berbeda. Ya. Para ulama memiliki pemaknaan yang berbeda tentang makna ini. Oleh karena itu, ada beberapa negara yang memperlakukan atau memberlakukan aturan seperti ini. Orang yang sudah Islam kemudian keluar dari Islam atau murtad, maka dia dihukum mati. Ada beberapa negara yang melakukan atau mempraktekkan hukum ini. Seperti ada di Sudan, ada di Yaman, ada di Qatar, kemudian ada di Iran. Bahkan walaupun tidak secara tertulis, aturan tersebut di Saudi Arabia pun diberlakukan seperti itu. Bahkan dulu di Mesir, Maroko juga sempat ada aturan yang demikian itu diberlakukan. Namun di Maroko sendiri, Majelis Ulama Maroko sendiri kemudian mencabut aturan itu. Disepakati oleh para ulama Maroko pada saat itu bahwasannya hukum bunuh kepada orang yang murtad sepertinya tidak sesuai dengan dawuh la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masuk agama. Maka demi kemaslahatan, hukuman mati bagi murtadin itu dihentikan di Maroko.
Demikian juga di Mesir. Di Mesir pun diberhentikan. Karena apa? Ulama Mesir, ahli fatwa Mesir mengatakan bahwa bertentangan dengan apa? Dengan yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Islam yang membawa berkah, membawa kerahmatan, membawa kasih sayang. Oleh karena itu, dua negara itu kemudian mencabut aturan yang dulu pernah diberlakukan. Namun demikian, sedulur sedoyo, bukan berarti dua lembaga tinggi keagamaan di kedua negara ini mengambil hujah seperti ini hanya sembarangan saja. Karena ada sebuah kisah ketika Rasulullah Muhammad SAW membiarkan seorang Abdullah bin Ubay, seorang pengkhianat agama Islam, dibiarkan tidak dihukum mati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demi apa? Lil maslahah, demi kebaikan. Rasulullah tidak menghukum mati Abdullah bin Ubay. Kemudian pada zaman sahabat Umar bin Khattab, diketahui ada 6 pendeta Nasrani pada saat itu masuk Islam. Tetapi tidak lama setelah masuk Islam, mereka keluar lagi dari Islam. Sehingga pada saat itu terjadi suatu perang, ya, perang, dan kebetulan ke-6 pendeta itu yang kemudian berperang melawan Islam, yang masuk Islam keluar lagi kemudian merangi Islam, kemudian ke-6-nya tewas atau meninggal. Pada saat itu sahabat Umar bin Khattab kemudian bertanya pada sahabat, "Wahai sahabat, di mana 6 orang pendeta yang dulu masuk Islam kemudian keluar lagi?" Para sahabat menjawab, "Sudah mati." Kemudian apa jawaban dari sahabat Umar? Sahabat Umar, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dengan wajah sedih, beliau membaca tarjih. Para sahabat bertanya, "Bukanlah sudah sepantasnya mereka mati, ya Amirul Mukminin, karena mereka murtad?" Saat itu jawaban dari sahabat Umar apa? "Aku berharap mereka masih hidup dan aku bisa membujuknya untuk kembali ke Islam lagi. Bila mana tidak mau masuk Islam lagi, aku hanya akan memasukkan dia ke penjara." Sedulur sedaya rahimakumullah, sangat luar biasa sekali. Sebuah pelajaran dari sahabat Umar bin Khattab. Dan ini menjadi dasar dari beberapa ulama yang menentukan bahwa murtadin tidak dihukum mati. Yang dihukum mati adalah murtadin yang seperti apa? Mereka yang berkhianat, yang dulunya istilahnya Islam, keluar dari Islam kemudian menyerang Islam. Itulah yang dimaksud watariku lidini al-mufarik lil jamaah. Oleh karena itu pada saat Fathul Makkah ada seorang murtadin yang bernama Muqayyis bin Hubabah. Muqayyis bin Hubabah dulunya masuk Islam kemudian murtad. Pada saat Fathul Makkah, Muqayyis bin Hubabah ini melawan umat Islam, memerangi umat Islam, dan menjara harta umat Islam pada saat itu. Kemudian setelah ketangkep lagi oleh Rasulullah, dia disuruh untuk bertobat. Masih dikasih kesempatan untuk bertobat oleh Rasulullah. Tetapi dia tidak mau bertobat dan tetap melawan. Akhirnya Muqayyis bin Hubabah dibunuh mati. Dibunuh mati. Ya, dibunuh sampai mati gitu ya. Artinya apa? Banyak sekali step-step yang diberikan oleh agama ini. Untuk apa? Untuk memberikan hukuman mati kepada siapapun. Yang zina, prosedurnya sangat ketat sekali. Yang murtad, prosedurnya sangat ketat sekali. Yang membunuh, prosedurnya sangat ketat sekali. Untuk sampai apa? Untuk sampai agama ini menjatuhkan hukuman mati. Jadi salah besar ketika banyak orang-orang yang tidak mengenal Islam yang sebenarnya mengatakan bahwa Islam adalah agama yang keji, agama yang kejam. Salah, sedulur sedoyo. Karena apa? Sampai kapanpun agama ini adalah agama rahmah. Sehingga apa?
prosedur untuk sampai pada titik hukum mati sangat ketat sekali. Sehingga sangat mungkin sekali tidak akan ada hukum mati sebenarnya. Oleh karena itu, sedulur sedaya rahimakumullah, yang paling penting di dalam hadis ini adalah menjaga nafas, menjaga nyawa adalah sesuatu hal yang sangat prinsip dan pokok yang diakui oleh agama ini. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.